Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di channel Angga Ong. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat malam, karena hari ini saya malam-malam di kamar aja gitu ya. Hani nggak usah bikin yang berat-berat, nanti banyak Jadi hari ini saya mau bikin konten ya terkait dengan pembahasan atau membaca komentar-komentar aja ya, sekaligus saya jawab nih ya. Jadi kita mulai dengan konten saya yang kan ada konten saya yang menceritakan tentang baik mana antara lebah PT atau lebah mandiri gitu ya. Nah, di sini ada komentar dari Cry for Moon. Terima kasih Pak Cry for Moon ya. Tulisannya CRY for Moon. Cry for Moon mungkin ya. Oke, bahasa Inggrisnya. Terus terima kasih sudah komen. Komennya adalah mandiri lebih afdol Bang. Kasih tanda oke. Biar bisa jadi hobi yang berpenghasilan. Pengalaman saya 4 bulan, stop paling banyak menghasilkan 100-250 mil saja. Atau stop itu pun vegetasinya super dombea, bringtona, kaliandra, dan dandan full matahari kemarau. Oh gitu. Oke, terima kasih Bang Cry for Moon ya. Jadi memang kalau saya itu selalu memberi dukungan kepada semua bisnis ya. Jadi mau dia mandiri atau juga mau di PT atau mau apalah terserah gitu ya. Semuanya itu mempunyai jalan masing-masing ya. Ada yang mungkin cocoknya itu dalam bisnis yang mandiri atau cocoknya dalam kerjasama dengan orang lain gitu ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Cry for Moon ya, Bang Cry for Moon lah sebutnya, Bang Cry for Moon gitu ya. Terima kasih udah komennya. Terus ada ada Metatex Mitra DB. Susah ya namanya ya. Di sini ada komennya adalah salam satu hobi, mantap videonya. Oke, mantap juga dari saya. Pokoknya salam kenal ya. Untuk Bang Metatex. Terus ada mungkin ini Ibu Ruli Oktina. Ini udah 8 bulan sebenarnya, udah lama ya. Terus komennya adalah keren juga ya. Jadi peternak lebah bisa sehat, nggak pakai biaya untuk mengkonsumsi madu, bisa dapat duit juga kalau dijual. Nah itulah kelebihan kita ya Bu-ibu ya, Ibu Ruli Oktania ya. Di dalam dunia bisnis ternak lebah ini sebenarnya bagus untuk bagus untuk kesehatan dan juga untuk hepeng atau untuk cuan ya. Jadi sebenarnya ketika kita misalkan berternak lebah, maka secara otomatis kita itu sebenarnya sedang menjaga semuanya. Salah satu adalah menjaga alam, terus tetap kita dapat uang, terus kita juga tetap sehat gitu ya. Jadi ada 3 poin yang bisa kita dapatkan ketika kita berternak lebah. Selanjutnya adalah ada namanya dari pembudidaya lebah madu Kebumen. Di sini ada Pagar Dadang Trigona Pagar. Nah, terus komennya adalah mantap. Oke, mantap juga Bang. Lanjut dengan selanjutnya adalah dari Arido Channel. Komennya adalah kalau dari hasil ternaknya saya lihat nggak mungkin bisa menghasilkan 400.000. Siap Bang, terima kasih komennya. Lanjut dengan Elis Ina Atika. Ibu ini komennya adalah kalau seputaran Bandung, insya Allah Ibu berkunjung ke sana. Rumah Ibu di daerah Soreang. Oke siap Bu, saya di Cimahi Bu. Ada namanya Pak Mulyadi Jaya Permana. Menyebutkan komennya adalah, jika saya ingin memulai usaha madu ini, kemana saya belanja atau berinvestasi maksudnya ya. PT mana dan bagaimana saya menghubungi dan pada siapa. Oke, Bapak mau yang mana? Bapak mau yang mandiri? Saya sarankan memang kalau memulai itu memang harusnya mandiri. Karena apa? Karena memang kita mau belajar ya. Bapak ini kan mau memulai usaha ya, usaha madu ya. Usaha madu berarti sekaligus juga belajar. Usaha madu sekaligus belajar. Nah, kemana saya belanja atau berinvestasi? Oke, kita berbicara tentang belanja dulu ya Pak ya. Berarti kan untuk memenuhi kebutuhan madunya gitu ya.
Nah, kalau belanja nanti Bapak bisa hubungi saya, nanti saya bantu karena memang saya punya rekanan juga yang menjual, koloni-koloni lebah ini gitu ya. Kita bisa konsultasi sekalian Bapak. Misalkan Bapak memang, mau mendirikan sebuah tempat untuk bisnis ladang, usaha perlebahan, saya juga ada nih teman yang narasumbernya tepat gitu, karena memang, sudah lama bergerak di bidang ini gitu ya, di mandiri ya, mandiri ini ya. Karena kalau bicara tentang mandiri ini memang, harus berdasarkan dengan, ilmu pasti atau ilmu yang biasa pengalamannya gitu kan. Oleh karena itu kalau misalkan Bapak memang mau usaha, saya arahkan kepada teman-teman saya itu yang memang lagi usaha juga di ternak lebah mandiri. Sehingga bisa dibimbing, Pak. Ketika misalkan ada bimbingan, setidaknya kesalahan yang pernah dilakukan oleh ahlinya itu tidak dilakukan lagi oleh Bapak, sehingga Bapak itu naiknya lebih lebih cepat gitu ya. Terus ada apa saya ada investasi mencoba 5 sampai 10 stup, ternyata nasi yang kurang beruntung, sudah hampir waktu panen, edan mau bulan berhasil. Ya Pak, siap Pak, terima kasih informasinya Pak, dan itu sedang dikaji oleh PT dan mitranya ya. Oh, terus terus ada yang budidaya lebah klanceng, komennya adalah ternak mandiri. Oke siap Pak, makasih. Terus ada yang namanya ini, Bu Elis Ina Atika. Oke. Maaf Pak, di daerah mana? Seandainya kalau kita hasil budidaya madu nanti dijualnya ke mana? Maaf Kak, di daerah yang mana? Maksudnya gimana nih? Ini mau nanya yang mandiri. Oke, saya anggap aja ini mandiri ya. Mau dijual di daerah mana? Seandainya kalau kita hasil budidaya madu nanti dijualnya ke mana? Kalau untuk budidaya madu, sebenarnya madu itu juga bukan hanya, apa namanya, luas ya, pemasaran madu itu sebenarnya luas. Bahkan madu itu dikemas aja dulu langsung, terus dijual sama temen juga sebenarnya itu udah bisa kejual, karena memang produk madu itu, cepet sebenarnya kalau misalkan kita jual banyak yang mau, gitu. Terus ada Ibu Ika Drayuli, ya ada pelatihannya nggak? Kalau peliharaan madu secara mandiri? Ada, siap. Pokoknya kita kalau misalkan ada nanti kalau misalkan minat nanti kita buat pelatihannya gitu. Pelatihannya langsung dari, peternak yang memang benar-benar sudah terlatih. Terlatih itu artinya udah ahli dan udah pengalaman gitu ya. Kalau misalkan, ibu dan bapak di sini jangan, apa itu, mengukur dari konten yang saya berikan ya, karena konten yang saya berikan itu seputar dengan investasi. Kalau misalkan kita berbicara masalah tentang teknis, dari pemeliharaan lebah mandiri, itu, saya punya rekanan yang bisa memberikan, solusi atau memberikan ilmu kepada bapak ibu jikalau memang nanti tertarik dengan, apa namanya, program pelatihan ternak lebah madu klanceng atau trigona secara mandiri ya. Ya. Terus ada Bapak Ruslan Effendi, kalimatnya adalah, "Simak Bos." Oke siap Bos. Silakan simak. Ya siap. Terus Ibu Elis Ina Atikah yang tadi ya? Oh nambah lagi nih. Ibu ingin tambahannya udah masuk ke PT tapi ingin juga mandiri, gimana cara beli bibitnya? Ini udah saya bales ya di komen ya. Jadi Ibu bisa menghubungi saya lewat nomor WhatsApp. Nanti saya arahkan kepada memang, kepada nanti, peternak ahlinya ya. Nanti langsung Ibu bisa komunikasi ke, apa namanya, peternaknya. Yang penting Ibu untuk memastikan Ibu bisa WhatsApp ke saya dulu. Rido Channel, 1 setup rata-rata hasil madunya berapa mili? Eee, ini berbicara masalah apa nih? Yang mandiri ya? Kalau mandiri jadi saya nggak bisa memastikan gitu ya. Terus ada Pak Gupron. Kalau di pantai untuk budidaya lebah bisa nggak ya? Pertanyaannya gitu ya. Kalau di pantai untuk budidaya lebah bisa nggak ya? Saya belum pernah nyoba sih, Pak. Sebenarnya kalau untuk yang di pantai ya. Cuman mungkin kalau ada teman-teman yang bisa ngejawab kalau di pantai untuk budidaya lebah bisa nggak ya? Tapi kalau analisa saya sebenarnya ketika misalkan di situ, ada sampel di dekat pantai mungkin ada lebah, kita cari aja misalkan di sana ada lebah trigona yang memang, secara alamiah hidup dekat pantai gitu. Berarti secara otomatis sebenarnya itu bisa kita ternak di daerah pantai gitu, dekat pantai gitu kan. Ini masih banyak ya pertanyaannya ya. Dari pertanian organik Pule Subur. Bang, mau nanya, PT beli nggak 1 stupnya berapa? Saya punya banyak hasil perburuan sendiri, sudah produksi semua.
Untuk PT ya, kan saya sebatas mitra ya, Pak, ya. Kalau PT mungkin Bapak bisa menghubungi langsung ke marketing PT-nya, karena memang, saya kalau sama PT itu hanya sebatas mitra yang di luar daripada hal ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak langsung aja bisa ke PT lah gitu, menghubunginya gitu ya. Oke, karena terlalu banyak ya komentarnya gitu ya, terus, banyak yang juga yang kontroversi gitu ya. Konten yang saya buat ini sebenarnya tujuannya adalah kepada orang-orang yang memang membutuhkan informasi tersebut. Namun bagi teman-teman yang tidak membutuhkan informasi tersebut, harapnya di-skip aja, gitu aja ya. Oke, karena terlalu banyak ya komentarnya ya, jadi saya cukupkan dan ini juga sebagai awal dari jumpa komen dari channel Anggawong. Oke, paling itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.